Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo disiapkan dulu ketuanya. Siap, berdoa mulai. Yes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru absen dulu ya. Azahra, Cantika, Davina, Devi, Fabian, Fatima, Kiran, Lukman, Rian, Ridwan, Yasinta. Hadir semua ya? Nah, hadir semua ya? Nah, pada kali ini, kemarin kita sudah belajar tentang cara membaca surah Ad-Duha. Kita sudah belajar tentang hukum tajwid. Di situ ada tahim dan tarkik. Terus sekarang kita akan menerjemahkan surah Ad-Duha. Nah, semua sehat? Bahagia? Ceria? Nah, seperti dengan Pak Guru. Perasaan Pak Guru hari ini bahagia sekali bertemu dengan anak-anak hebat. Sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, kita melakukan refresh dulu. Tepuk anak soleh. Aku rajin sholat. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Yes. Yes. Nah, kalian semua anak yang soleh dan solehah. Allahumma. Nah, anak soleh dan solehah itu harus rajin sholat, rajin ngaji. Kita belajar surah Ad-Duha itu juga kita rajin mengaji. Kita bacaan panjang pendeknya, tajwidnya, makharijul hurufnya itu juga adalah bukti dari kita sebagai anak yang soleh dan solehah. Di samping itu kita harus menghormati orang tua. Menghormati orang tua baik di sekolah maupun orang tua di rumah, itu adalah poin utama sebagai bukti bahwa kita sebagai anak yang solehah. Nah, kali ini anak-anak akan belajar tentang surah Ad-Duha, terjemahan surah Ad-Duha atau menerjemahkan surah Ad-Duha.
Nanti penilaian anak-anak itu akan dilihat dari bagaimana bisa kalian menerjemahkan mulai dari ayat 1 sampai ayat 11. Nanti Pak Guru akan memberikan tugas, di situ akan ada apa itu terjemahan ayat dan juga surahnya. Sebelum kita memasuki pelajaran kali ini, kita perhatikan video yang disampaikan sama Pak Guru. Dengan Pak Guru, kalian menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammal yatima fala taqhar. Amma sa'ila fala tanhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Nah, di situ dibuka halaman 15, kita akan mempelajari terjemahan di dalam surah Ad-Duha. Ayat yang pertama di situ wadduha, demi Mbak Jano dibacakan. Ayo. Ayat 1 sampai ayat 11 terjemahannya. Demi waktu doa dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sesungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Dan sesungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia dapatimu sebagai seseorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghadiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendak engkau nyatakan dengan bersyukur. Nah, itu adalah surah Ad-Duha atau terjemahannya. Yang pertama adalah demi waktu duha. Jadi surah Ad-Duha itu waktunya waktu duha. Jadi tidak mungkin kok surah Ad-Duha itu waktunya waktu zuhur. Nah, waktu duha itu sekitar jam 6:30 sampai jam 10 atau jam 6, atau tergelincirnya matahari itu sampai jam 9:30 atau jam 10. Terus selanjutnya ayat yang ketiga apa artinya? Dia tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Ketika itu dia direndahkan oleh kaum kafir Quraisy. Dan terus ayat ke-6
Artinya? Nah, Allah itu melindungi Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad yatim. Nabi Muhammad lahir di dunia itu dalam keadaan tidak ada seorang ayah atau ayahnya sudah meninggal dunia. Maka dari itu dia tergolong atau dia termasuk anak yatim. Terus hingga akhirnya ibunya menyusul, hingga akhirnya dia juga termasuk anak yatim piatu, tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Nah, itu adalah terjemahan dari surah Ad-Duha. Kali ini mulai dari ayat 1 sampai ayat 11. Anak-anak bisa melihat di halaman 15 itu ada ayat 1 sampai ayat 11. Terus pesan pokoknya di halaman 16. Di halaman 16. Nah, itu adalah pesan pokok yang terdapat di dalam surah Ad-Duha. Ayo, Mbak Devi dibacakan pesan pokoknya. Nah, nomor 1. Bergaulah dengan anak yatim seperti dengan teman lainnya. Jika memerlukan teman yatim dengan baik, Allah akan menyayangi kalian. Apabila saat ini kalian sebagai yatim, tidak perlu rendah diri. Tetaplah berprasangka baik kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memuliakan anak yatim. 2. Meminta-minta, termasuk perbuatan tidak mulia. Namun demikian tetap tidak boleh menghardik, mengusir atau menghina peminta-minta. Apabila kalian tidak berkenan untuk memberi sesuatu kepada mereka, sampaikan dengan bahasa dan sikap yang baik. 3. Alangkah bermaknanya bila di pagi hari kita memohon rezeki setelah sholat duha. 4. Setiap saat wajib bersyukur kepada Allah, sebab tiap saat Allah menganugerahkan berbagai nikmatnya yang tak terhingga. Kalian bisa bersyukur sekurang-kurangnya dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu adalah pesan pokok di dalam surah Ad-Duha. Jadi, terhadap anak yatim bergaullah. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Misalnya di sini ada yang termasuk anak yatim. Nah, Cantika, contoh, ini hanya contoh. Aku nggak mau temanan sama Cantika. Dia kan tidak punya ayah. Nah, itu kita tidak boleh. Tadi di dalam ice breaking itu kan tepuk anak soleh. Itu kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Sesama anak yatim itu adalah saling membantu dan saling menolong. Yang kedua, kita harus mau berbagi atau bersedekah. Kalau kamu tidak mau berbagi atau bersedekah, jangan berkata kasar. Ya Mas Rian, kalau misalnya Rian tidak mau bersedekah, jangan berkata, kamu minggiro, kamu pergio, kamu jangan di sini. Tidak boleh. Harus berkata dengan yang sopan. Maaf, saya tidak punya rezeki yang cukup. Nah, itu adalah pesan pokok atau cara kita meneladani surah Ad-Duha. Nah, sekarang kita akan belajar cara menerjemahkan surah Ad-Duha. Pokoknya sudah dibagi sama Pak Guru. Nah, itu ayatnya sama terjemahannya itu terpisah-pisah. Nanti anak-anak itu kan di sini kan ada terjemahan. Perhatikan dulu. Di sini ada ayatnya, terus di sini ada terjemahannya, terus ini ada tanda penghubung beserta nomor ayatnya. Nomor ayatnya dulu digunting, ditempel, terus nanti baru ayat pertama itu apa, terus terjemahannya itu apa, dihubungkan. Antara terjemahan ayat Ad-Duha dulu, baru tanda hubung, terus baru terjemahan. Urut, mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-11. Nanti posisinya dulu. Ini digunting, ini juga digunting, ini juga digunting nanti ditempelkan di atas sendiri gini, ya.
Ini juga sama, ini juga judulnya. Pak, bawa Di atas guntingnya sendiri. dua gitu kan cepet Pak. Lah, kamu nggak bawa gunting? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut nama kelompok kami: Mbak Cantika, Dila, Lukman, dan Bian. Materi surat Ad-Duha 1 sampai 11. Wad-duha, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggala. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhan tiada meninggalkanmu Muhammad dan tidak membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'ala, bukanlah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dolan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammasa ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama kelompok kinestetik 6 anggota: Mbak Kaila, Kiran, Mbak Devi, Mas Rian. Materi surat Ad-Duha ayat 1 sampai 11. Terjemahan surat Ad-Duha ayat 1 sampai 11. Wad duha. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggala. 2. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. 3. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. 4. Walal akhiratul khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. 5. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. 6. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. 7. Wa wajadaka dolan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. 8. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. 9. Fa ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. 10. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghadiahnya. 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual. Wad-duha, Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggala, walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. walal akhiratu khairul laka minal ula, Dan sesungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Dan sesungguh Allah Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. alam yajidka yatiman fa'awa, Bukankah dia mendapati sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. wa wajadaka dolan fahada, Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. wa wajadaka ailan fa'aghna, Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. fa amma yatima fala taqhar, Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. wa amma sa'ila fala tanhar, Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Apakah ada yang ditanyakan? Sekian presentasi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pelajaran kali ini menyenangkan? Asik? Apakah ada kesulitan? Nah, itu tadi cara kita mempelajari pada pertemuan kali ini, menerjemahkan surah Ad-Duha. Dari ayat 1 sampai ayat ke-11, anak-anak semua menjodohkan
ayat 1 terjemahannya apa sampai ayat ke-11 terjemahannya apa. Terus anak-anak tadi juga sudah mempresentasikan di dalam kelas, di depan kelas. Terus anak-anak sudah memberikan feedback atau pertanyaan kepada teman-teman sekelas dan teman-teman sekelas tidak ada pertanyaan. Nah, untuk reward atau yang mendapatkan hasil prestasi presentasi terbaik adalah kelompok kinestetik. Tepuk tangan untuk kinestetik. Nah, dari susunan ayatnya benar, lebih baik. Terus kelompok lainnya baik, tidak semua baik. Hanya saja yang terbaik adalah kinestetik. Karena ayat nomor ayatnya itu terbalik. Harusnya nomor ayat dulu, ayat terus tanda penghubung baru terjemahan. Dah, pertemuan kali ini kita sudah belajar cara menerjemahkan surah Ad-Duha. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar menghafal surah Ad-Duha. Jadi pertemuan selanjutnya anak-anak dimohon untuk membawa mobile phone atau HP. Nanti kita akan membuat tag video masing-masing secara personal. Nanti menghafal surah Ad-Duha satu-satu. Terus diposting di akun media TikTok. Ya. Terus nanti ditautkan sama akun media sosialnya Pak Guru. Paham? Oke. Nah, pertemuan kali ini kita cukupkan hari ini dan kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Sugeng siang putra-putra. Nah, jaga kesehatan, tetap terus belajar mengaji di masjid dan musola, dan jangan lupa menjalankan sholat 5 waktu. Ya, di rumah berjamaah. Dari Pak Guru sekian, kita ketemu lagi minggu depan dengan menghafalkan surah Ad-Duha dan kita posting atau kita unggah di akun media TikTok masing-masing. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.